segera kami tampilkan atas nama Cisti Rafika Aini Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dengar wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan jenaka. Inilah pada zaman dahulu, enak dan manis gula melaka, enak dimakan bersama saku. Cerita ini harta pusaka, turun menurun hingga ke anak cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Seni Bututo Festival Budaya Melayu Kabupaten Kayong Utara, yang saya hormati Panitia Penyelenggara Festival Budaya Melayu Kabupaten Kayong Utara, dan peserta Seni Bututo, serta hadirin yang berbahagia. Naik biduk untuk ke sungai seberang, arusnya deras mendebarkan jiwa. Izinkan saya, Cisti Rafika Aini Nurjana, datang bukan sembarang, ingin membawa cerita yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya datang bukan sembarang, bukan hanya menyampaikan pantun, bukan menjual kain di Simpang 3, tapi ingin menyampaikan cerita yang harapannya takkan dilupa, tentang si beruk serakah yang na'udzubillah tak terkira. Sebelumnya, penonton pernah ndak bertemu dengan orang yang katanya tuh kedekut, masin? Kalau itu berarti manusia bukan sembarang manusia. Bisa jadi dia cucu beruk yang akan diceritakan dalam cerita ini. Cerita ini berjudul Si Beruk yang Serakah. Dan cerita ini dituturkan dan dengan penutur Bapak Raden Jamrudin SPD, mohon izin Bapak. Dan cerita ini diambil dari buku Seni Bututo Simpang Matan, yang dengan hormat atas karya dari Bapak Dewan Juri sekalian. Baiklah, langsung saja cerita ini. Si Beruk yang Serakah. Alkisah. Pada suatu hari di hutan belantara, rakyat hutan riuh rendah sedang menyakat mengolok-olok beruk. Penghuni hutan bilang, sehebat-hebatnya beruk hanya mengandalkan taring. Sedangkan kengkura, walaupun jalannya pelan, dia bisa buat rumah sendiri. Kengkura bisa pindah sana, sini, dan kebal lagi. Mendengar sakatan warga hutan, beruk sakit hati dan dendam dengan kengkura. Dia akan membuat perhitungan dengan kengkura. Apa benar dia akan menguji kengkura? Apa benar kengkura lebih hebat darinya? Tak menunggu lama, beruk pun bergegas pergi mencari kengkura. Loncat sana, loncat sini. Di atas pohon, beruk mengembara. Akhirnya berjumpalah dia dengan kengkura yang sedang santai di bawah pohon pisang. Beruk melihat di atas kengkura ada pisang yang masak, 1 atau 2 lumeh. Beruk pun berdendang ke kengkura, merayu kengkura untuk meminta pisang tersebut. Besan kengkura, nyaman bujut tempat kau diam. Ada tanaman pisang di dekat pokok. Layuk masak, layuk. Lantunan beruk merayu kengkura mau meminta pisang kengkura. Menurut beruk, pisang tersebut belum masak, tapi layu disebabkan panas api dapur.
Kengkura, oi Beruk. Jangan, ini pisang aku, ucap Kengkura. Boleh tak aku manjatnya? Rayu Beruk mencoba menipu daya Kengkura. Kalau manjatnya boleh mah, ucap Kengkura telah tertipu rayu dari Beruk. Beruk pun mengambil pisang tersebut, dan bukan Beruk namanya kalau tidak menipu. Beruk pun mengambil dan menyantap pisang tersebut. Alamak, santap. Kengkura mulai kesal dengan tingkah Beruk. Membuat itu, Kengkura menjadi lapar karena ketamakan Beruk. Oi Beruk, gugurkanlah aku selume. Ucap Kengkura minta gugurkan 1 buah pisang. Makin selume, makin nyaman, ucap Beruk. Semakin tinggal 1, semakin enak. Berkali-kali Kengkura mau meminta pisang Beruk. Beruk menjawab dengan jawaban yang sama. Kengkura tidak putus asa mau meminta pisang Beruk. Barangkali Beruk berbaik hati, tapi tetap tidak diberi. Woi Beruk, jika kau tidak bisa beri selume, aku minta kulitnya je. Permohonan terakhir Kengkura ke Beruk. Makin kulit, makin nyaman, Beruk bilang. Semakin tinggal kulit, semakin nyaman. Akhirnya pisang tinggal tandan. Setelah kenyang, Beruk pergi meninggalkan Kengkura. Kengkura berpikir bagaimana caranya membalas kelicikan Beruk. Kengkura berjalan dengan tujuan yang tak pasti. Kebetulan dekat dia duduk ada sarang lebah. Merasa lelah, Kengkura pun duduk di dekat pohon yang ada sangat lebah. Kengkura berpikir, dengan sarang lebah ini dia dapat mengerjakan Beruk. Besan Kengkura, nyaman betul hidup kau. Apa yang sedang kau jaga? Tanya Beruk menyelidik. Oi, aku sedang jagakan gong raja, jawab Kengkura bahwa berpura-pura. Beruk pun berkata, boleh ndak aku mukulnya? Ucap Beruk meminta ke Kengkura. Kengkura menjawab boleh, tapi tunggu dia pergi dulu. Ngapa kau pergi? Kenapa Kengkura ingin pergi setelah mengizinkannya memukul gong raja tersebut? Alasan Kengkura, kalau raja datang dan bertanya, kemana Beruk? Kemana Kengkura? Ya, Kengkura tidak tahu, dia sedang buang air. Beruk pun percaya dengan penjelasan Kengkura. Setelah Kengkura jauh, didengar samar-samar, sudah samar-samar kedengaran suara Kengkura. Beruk pun mengambil gong raja dan memukul gong raja tersebut. Sakit. Alah sakitnya. Ternyata
Sebentar, Kengkura menangis terisak-isak. Ternyata yang dipukulnya adalah sarang lebah. Tentu saja, lebah yang dipukul sarangnya memberontak. Para serdadu menyerbu Beruk. Beruk babak belur dibuatnya. Bagian yang paling rentan disengat lebah yaitu pantat lebah. Oleh sebab itu, sampai sekarang pantat lebah itu buruk. Konon katanya, pantat lebah itu tidak ditumbuhi bulu. Semakin besar bulannya, makin besar pula buruknya. Dengan kejadian itu, Beruk sakit hati dengan Kengkura. Dia harus mencari dan bertemu dengan Kengkura untuk membuat perhitungan. Bagaimanapun ia tidak boleh dikalahkan dengan Kengkura. Merasa geram telah tertipu dengan Kengkura, Beruk pun pergi karena dia merasa bagaimanapun dia lebih hebat dari Kengkura. Akhir dari pencarian Kengkura, akhir dari pencarian Beruk, bertemulah ia dengan Kengkura yang tengah berada di tepi sungai. Kengkura mau menyeberang takut karena arus terlalu deras. Kengkura mengatakan bahwa ia ingin menyeberang ke seberang sungai. Akhirnya Beruk pun berkata, besan Kengkura, jangan pujo pokok yang kau jaga. Boleh ndak aku berpusat? Jawab Beruk. Oi Beruk, ini jangan. Ini adalah tamang raja. Jawab Kengkura melarang Beruk seolah-olah untuk tidak memakan buah tersebut. Padahal ini adalah bagian dari siasat Kengkura. Berkali-kali Beruk menggoda Kengkura agar mengizinkannya untuk memakan buah tersebut. Akhirnya Kengkura baru mengizinkannya. Udahlah Kengkura, Beruk mengizinkan. Kalau kau benar-benar mau makan, buah ini nyaman. Tapi seberangkan aku ke seberang sungai. Beruk pun memenuhi permintaan Kengkura karena Kengkura telah mengizinkannya untuk memakan tamang raja. Dipegangnya Kengkura, diputar dan dilemparkannya Kengkura ke seberang sungai. Kengkura tersenyum. Dia merasa aman dari amarah Kengkura, dari amarah Beruk. Dia yakin Kengkura tidak akan bisa menyeberangi sungai tersebut. Akhirnya Beruk pun mengambil tamang raja tersebut dan menyantapnya. Pedasnya. Kengkura menjerit kepedasan. Ternyata buah tamang raja yang dimakannya adalah buah cabai. Mau balas dendam sudah tidak bisa. Kengkura sudah berada di seberang sungai. Nah, tempat kejadian ini disebut dengan Pangkalan Tamang. Pangkalan Tamang berada di Desa Pangkalan Tawa, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Makna dari cerita ini adalah untuk tidak serakah dan tidak sombong, karena keserakahan dan kesombongan hanya akan membahayakan diri kita sendiri. Dan jangan takut menjadi orang yang kecil, karena pada akhirnya akal kita akan mengalahkan orang yang berotot. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.